Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, kembali lagi berjumpa dengan saya Max Nata. Tentunya di Koko Kongko bareng komunitas. Luar biasa hari ini saya kedatangan tamu, ada Mas Reza, ada Mas Aditama, dan mereka ini dari komunitas relawan ODGJ. Nah, penasaran seperti apa kira-kira kegiatannya? Apa itu relawan ODGJ, atau mungkin ada yang berkenan mau diangkut? Kita ngobrol-ngobrol ya dengan Mas Reza sebagai founder dan juga ketuanya langsung, dan Mas Aditama sebagai anggota ya. Ini komunitas relawan ODGJ. Ya. Nggak takut Mas gitu? Kan bahaya ini. Ya, pertama itu takut sih Mas. Takut terus? Wajar, manusia kan takut pertama. Iya. Terus ketagihan? Ketagihan. Luar biasa. Malah Oke. Baik, ini boleh diceritakan. Komunitas ini itu sebenarnya kegiatannya apa saja, atau komunitas apa ini? Oh, kita komunitas relawan peduli ODGJ. Dalam artian itu kita khusus yang menangani orang-orang dalam gangguan jiwa. Jadi ini komunitas sosial untuk menangani saudara-saudara yang ada dengan gangguan jiwa gitu ya. Yang mengalami gangguan jiwa, baik yang terlantar maupun yang rumahan. Wabil khusus untuk yang terlantar Mas. Karena kan mereka itu jarang disentuh juga sama masyarakat kayak gitu. Biasanya masyarakat kalau lihat orang terlantar atau ODGJ di jalan itu malah menjauh kan biasanya. Menjauh, jijik dan iya, takut. Betul. Nah, kenapa kok saya mendirikan itu? Ya karena ingin menghilangkan itu semua Mas. Ingin menghilangkan stigma yang salah yang ada di masyarakat. Karena kan bagaimanapun juga kan mereka juga saudara kita juga. Betul. Sama manusia. Sama-sama manusia. Kita juga harus, butuh perhatian. Ya, kita harus sayangi mereka juga kayak gitu. Berawal dari pengalaman atau bagaimana? Apa kejadian yang kemudian wah perlu nih saya bantu saudara-saudara ODGJ? Berawal dari Mas, kita kan dulu aja ada yang inspirasi saya, inspirasi yang ada salah satu orang yang menginspirasi saya untuk membuat komunitas ini, dan ternyata di Solo Raya itu nggak ada. Belum ada. Maka dari itu saya pertama itu posting di Facebook dulu Mas, mencari anggota. Sopo tau sing gelem melu anggota ini. Relawan gitu ya. Relawan itu ternyata banyak yang komen, akhirnya ada yang mendaftar, terbentuklah ini relawan ini. Dari tergerak hati semua. Baik, ini kalau tanpa apa ya, keresahan hati, kepedulian terhadap sesama, ini nggak bisa jalan loh ini. Iya benar. Karena resikonya besar juga. Besar banget Mas. Besar banget, diamuk juga bisa. Nah, iya. Bisa, besar banget. Pernah diajak berkelahi kira-kira Mas? Sering Mas. Oh sering. Sering ya. Berkelahi. Ini sejak kapan ada komunitas ini? Relawan Peduli ODGJ Solo Raya itu berdiri tanggal 23 Juli 2022. 2022. Jadi iya, ini sudah 1 tahun berjalan. Nah, ini jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun Iya, gitu ya. Iya, benar. Kegiatannya apa saja ini Mas di teman-teman relawan ODGJ ini? Oh, kegiatannya kita banyak Mas. Program kerja ada yang menangani, terus santunan kepada keluarga ODGJ juga kayak gitu. Kita kalau kegiatan seminggu sekali itu, setiap minggu sekali kita keliling, healing lah. Kelilingnya kemana saja ini? Kalau jadwal Mas, hari ini misal di Solo Kota, ya Solo Kota kita nyari. Jadi muter aja gitu? Muter aja gitu. Tanpa tujuan pasti, pokoknya muter nyari aja ya, gitu? Kalau ada pun kita langsung dekati, kayak gitu. Kita dekati, kita bersihin, kita tanyain identitasnya juga. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan kan tadi ada yang rutin setiap bulan. Setiap bulan atau setiap minggu barusan? Kalau nangani itu setiap minggu, setiap minggu. Tapi kita menerima aduan setiap hari 24 jam. Oh, jadi kalau misalkan ada masyarakat, jadi sahabat TV 10 barangkali mungkin ada di lingkungannya, ada ODGJ gitu, bisa dilaporkan ke komunitas ini? Sama, kita bisa. Untuk proses pelaporannya biasanya seperti apa, Mas? Biasanya itu kita melalui call center saya dulu. Ada call centernya? Ada. Biasanya kirim foto, nanti ngisi formulir. Baik. Di WA itu ada formulir itu, nama, identitas, alamat, sama nanti disertai jika mempunyai BPJS, diharap foto ke kita.
Ini BPJS miliknya pelapor atau siapa? BPJS-nya pasien. Oh, BPJS-nya pasien. Jika itu ada yang rumahan ya. Kalau yang rumahan paling nanti kita langsung ke lokasi. Oh gitu, jadi langsung dijemput saja. Iya, kita koordinasi sama Satpol PP, sama kalau di Dinas sosial? Ya, dinas sosial dalam arti ini di bawahnya itu ada TKSK, Mas. Apa itu? Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Oh, jadi ada yang menangani sendiri di tingkat kecamatan. Iya, kita sendiri. Kita koordinasi. Bukan kita ujuk-ujuk langsung ngambil, tidak. Kita melalui SOP yang sangat begitulah. Iya. Sangat teratur itu. Panjang ya SOP-nya ya. Karena kalau kita ngambil ujuk-ujuk ngambil nanti dikirain ngapain, iya tuh, Mas. Betul. Dikirain nanti mau dibawa kemana ya. Iya. Gitu. Ya, sahabat TV 10, ini menarik sekali kegiatan dari teman-teman komunitas relawan ODGJ. Nah, tadi soal kegiatannya, ada kegiatan mingguan, ada aduan setiap harinya 24 jam. Biasanya kalau ada aduan kemudian memang ditemukan ada ODGJ, itu apa treatment yang dilakukan sama teman-teman relawan? Apakah langsung misalkan dilihat atau dianalisis ini kebutuhannya apa, atau langsung angkut ke RSJ saja, atau bawa ke dinas sosial, atau gimana biasanya? Jadi bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk treatment tersendiri itu dari aduan masyarakat terlebih dahulu. Jadi jika di masyarakat ada aduan, kemudian melaporkan di pusat, kemudian pusat melaporkan ke anggota lainnya, itu segera turun ke lokasi. Untuk treatmentnya tersendiri itu nantinya kita melihat terlebih dahulu pasien tersebut sebelumnya mempunyai riwayat atau tidak. Riwayat dalam artian sakit atau dan lain sebagainya gitu ya? Penyebabnya juga. Penyebabnya. Kenapa dia sampai ada gangguan jiwa gitu ya? Iya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisa menimbulkan gangguan jiwa tersebut. Iya. Treatmentnya yaitu segera dikirim ke rumah sakit jiwa dan nanti di sana kita bantu ya, Mas, mengenai prosedurnya sampai selesai. Kalau kaitannya dengan rumah sakit jiwa ini biasanya yang dilakukan kan tim medis gitu ya? Iya. Pengobatan dan lain sebagainya. Kalau dari tim relawan ini apakah hanya menyerahkan kemudian atau ada treatment khusus, misalkan mungkin tadi sempat ngobrol seputar tentang ruqyah, itu apakah juga bagian dari treatment gitu, Mas Adi? Jadi gini, untuk treatment ruqyah itu sebenarnya belum ada. Jadi kami hanya mengevakuasi, kemudian kita serahkan ke pihak yang menanganinya. Langsung ke RSJ itu tadi? Jadi kita hanya mengevakuasi, membantu membawa pasien ke rumah sakit. Jadi teman-teman relawan ODGJ ini adalah media atau jembatan gitu ya, antara masyarakat kemudian dinas terkait. Karena kadang-kadang memang dinas punya kesibukan yang lain, bukan berarti tidak peduli tentunya, tetapi kepedulian mereka itu harus ada yang membantu dari masyarakat, dan inilah hadir teman-teman komunitas relawan ODGJ gitu ya. Nah, kalau soal keanggotaannya sendiri, dulu awal mulanya kan bikin status di Facebook, terus ada yang komen. Dengan hari ini berjalan, kemudian setiap hari ada aduan semacam itu, kan butuh banyak anggota nih. Nah, ini anggotanya dari mana aja, Mas? Atau berapa jumlahnya sekarang? Dulu itu pertama kita ngumpulnya 5 orang. 5 orang? 5 orang gitu. Itu temen sendiri atau ada yang nggak kenal dari juga? Facebook nggak kenal, Mas. 5 orang itu. Ngumpul orang. Gitu ya? Ngumpul di rumah saya. Kopi darat. Kita membentuk visi misi, terus ke struktur organisasi, program kerja kayak gitu. Pertama jalan 5 orang itu jalan dulu, tahu-tahu semakin kesini nambah, sampai hari ini pun 15 orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini ada keanggotaan 15 orang se-Solo Raya. Dan perlu kami sampaikan kepada pemirsa tentunya sahabat TV 10, ini adalah komunitas yang sudah memiliki izin ya. Jadi secara resmi sudah diizinkan
kalau kaitannya dengan dinas sosial juga sudah bekerja sama dengan baik gitu ya. Udah baik. Jadi kalau sahabat TV 10 di rumah pengen bergabung atau punya keresahan yang sama, kaitannya pengen membantu ODGJ ini, yuk boleh silahkan gabung aja ke teman-teman relawan ODGJ ya. Jadi nanti pasukan atau anggotanya semakin banyak, terus di Solo Raya ini semakin tercover orang-orang dengan gangguan jiwa tadi ya, semakin terbantu lah istilahnya begitu. Kalau dari backgroundnya sendiri anggotanya ini apakah memang dari misalkan mahasiswa banyakan atau apa gitu? Macam-macam, Mas. Oh macam-macam, ada apa saja? Mas Aditomo sendiri dia di pondok ini. Di pondok. Sebagai pengurus pondok ini. Wah luar biasa, sebagai ustadz ya? Amin. Amin. Kalau Mas Reza sendiri? Alhamdulillah, saya sebagai perawat sendiri, Mas. Oh, sebagai perawat, jadi ngerti treatmentnya akan seperti apa ya? Betul-betul. Kalau teman-teman yang lain dari atau yang kerja wira swasta, wira usaha juga ada yang karyawan mahasiswa juga macam-macam ya. Macam-macam, kita campur, Mas. Baik, sahabat TV 10, sepertinya obrolannya semakin seru dan semakin unik. Kita nanti pengen tanya-tanya pengalaman seperti apa yang unik yang pernah terjadi dan tidak terlupakan gitu. Seru, ya. Mungkin berantem sama ODGJ atau apa gitu ya. Nanti kita akan tanya, tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10, kembali lagi bersama saya Max di Koko Kongko barengan komunitas, dan kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng komunitas relawan ODGJ. Tadi kita mau tanya seputar tentang pengalaman unik penanganan teman-teman atau saudara-saudara dengan gangguan jiwa ini. Pengalaman unik apa aja nih yang bisa diceritain ke teman-teman yang ada di rumah atau sahabat TV 10? Banyak sih, Mas. Atau yang digigit? Oh, gitu. digigit Itu awal mulanya bagaimana? Itu kita dapat laporan dari Polsek. Polsek di salah satu Sukoharjo, daerah Sukoharjo sana. Itu pasanya cewek, Mas. Baik, terus? Itu sebelum kita datang itu udah mukul tetangganya sampai bocor, sebelah sini separuh. Wah, dua mobil sudah tetangganya korban hancur. ya? Saya pun juga jadi korban. 6 bulan belum hilang ini. 6 bulan belum hilang. Masih ada bekas giginya ini. Itu waktu itu sampai berdarah, sampai ngocor ya berarti? Iya, sampai berdarah. Soalnya posisi itu kan dia mau dimasukin ke ambulan. Nah, tapi menolak? Bukan menolak, warganya yang takut, Mas. Sebelum kita evakuasi itu udah direncana baik, bagus banget. Mas, nanti orangnya keluar langsung ya ditangkap, ditali lah minimal gitu. Oke Mas. Lah orangnya keluar malah didiamkan aja. Malah dimasuk ke ambulan, giliran mau ditali, saya digigit sampai berdarah. Bapaknya itu masuk ambulan dipukul sampai sini berdarah semua, Mas. Itu seru banget, Mas. Oh itu seru ya? Nggak menakutkan tapi seru? Seru itu. Seru. Karena kalau nggak kayak gitu kita kan nggak tahu untuk ke depan yang lebih ekstrim lagi kan kita nggak tahu. Betul, harus keamanannya, bagaimana penanganan yang baik gitu ya? Seru banget. Sampai di sana, sampai kita akhirnya bisa membawa orang tersebut, kita bawa ke RSJ Klaten. Iya. Dia itu diobati di sana dan sampai sekarang ditaruh di panti. Oke, sudah membaik ya? Alhamdulillah, belum. Belum. Pengalaman yang lain apalagi nih yang pengalaman unik lagi? Unik itu Mas, bukan pengalaman sih. Ini apa ya? Lebih ke apa? Lebih ke ada 2 saudara kita yang gangguan jiwa yang terlantar. Kita satukan. Oke. Cowok-cowok atau cewek-cewek? Di daerah Nayu sana. Yang satu itu emang pasien kita rutin tiap minggu kita rawat, sampai sekarang belum ketemu keluarganya karena susah. Yang satu itu dia lewat kita dekati. Pertama itu dia ngamuk
Ngamuk Kemudian? itu mukul anggota sampai berdarah. Kita udah bersihkan, kita tanyain, dia minta pulang. Aku terno Bali mas. Rumahnya mana? Purwodadi. Kemudian? Nah sebelum kita pulang kan nunggu unit dulu. Iya. Nunggu ambulan. Kita satukan sama orang yang lama dulu. Yang di Nayu tadi? Yang lama itu, dia itu merasa cemburu. Kalau orang normal kan Perhatiannya teralihkan sama yang baru gitu ya? ini karena aku cek kene wong anyar, aku mau lalik. Iya. Nah, berat itu. Dari situ kan kita belajar juga, Mas. Iya. Oh, berarti mereka itu kan juga Punya rasa seperti manusia pengen sehat disayang, ya? Yang diperhatiin kayak gitu. Itu pengalaman yang sangat satu, itu menyedihkan sekali. Menyedihkan ya. Kok wong koyo ini kok ya sapa sih sing gelem lara koyo ngene. Iya. Gitu. Nah, itu pengalaman yang sangat bikin saya terharu juga. Mungkin. Oke, luar biasa. Pengalamannya macam-macam tentunya. Dengan perjalanan sudah kurang lebih 1 tahun lebih ya, berjalan 2 tahun sahabat TV 10. Nah, kalau ketemu, misalkan sedang keliling, kemudian ketemu sama ODGJ, biasanya itu misalkan ODGJ atau saudara yang dengan gangguan jiwa tadi, apa ya, misalkan sudah tidak mandi sekian lama dan lain sebagainya, ini perawatannya awal mulanya emang dari relawan, dimandikan dulu, dibersihin dulu, atau asal angkut aja gitu? Maksudnya nanti langsung diserahkan ke... Enggak, kita mandikan dulu. Oh, jadi perawatannya di teman-teman relawan dulu kita gitu ya? dulu. Pertama itu susah loh mas, dekatin kayak gitu. Yang bikin gampang itu apa? Cuma satu, Apa? rokok. Rokok? Rokok itu jimat kita. Ya ora jimat sih, apa ya? Ya kayak penghapusan lah, penghapusan mereka lah. Rokok itu cuma satu batang aja, bikin mereka itu bisa kayak nyaman sama kita. Cuma itu aja. Pertama itu, habis rokok kita kasih makan, terus kita bersihin kuku dulu. Kuku kita potong, habis itu diajak ngobrol lagi, diajak ngerokok lagi, kita mandikan. Setelah habis mandi kan pikiran fresh, kita tanyain rumahnya mana. Kalau dia ingat ya kita cari dulu data validnya. Setelah kita sampai data validnya, sampai ketemu, kita antar pulang. Kalau misalkan tidak ketemu data validnya atau kita kok bisa koordinasi sama dinas sosial. jadi laporan dulu ke laporan ke dinas gitu ya? itu. Dinas misal, mas, bawa ke RS. Oke, kita bawa ke RS. Nanti biaya yang nanggung dinas. Oh baik. Jadi memang ada prosedur-prosedur yang harus dijalani dan termasuk ini teman-teman relawan ini tidak hanya angkut kemudian setorkan atau bawa ke rumah sakit jiwa, tetapi ada treatmentnya, diajak ngobrol dulu, ngerokok gitu ya. Ini pasti khususnya yang cowok-cowok gitu ya. Cewek pun juga ada. Oh cewek pun juga ada gitu. Ini biasanya teman-teman atau saudara-saudara dengan gangguan jiwa ini biasanya penyebabnya apa sih mas? Kalau dari sekian lama pengalaman gitu biasanya penyebabnya apa dan sembuhnya ini teman-teman biasanya dengan apa gitu? Gimana Mas Adi? Jadi faktor penyebab jadinya ODGJ? Iya. Disebabkan beberapa faktor nih. Contohnya apa nih yang sudah ketemu gitu? Faktor di lapangan. Ini cerita pengalaman dulu boleh? Iya boleh, silakan. Baik, jadi cerita pengalaman saya pribadi itu sewaktu ada di Sragen. Di Sragen dari Solo itu jam setengah 8 malam ya. Setengah 8 malam sampai Sragen jam setengah 12 malam ya. Jam 10. Jam 10. Nah itu kan waktu-waktunya orang-orang pada istirahat. Kami pun giat membantu, ada aduan dari masyarakat. Dan di situ pengalaman saya itu menangani orang yang masih muda mas. Umurnya berapa? Muda, umurnya kisaran 23. Oh masih muda, masih sangat muda. Masih sangat muda, umurnya 23. Dia itu dari cerita masyarakat, dia itu sebelumnya sempat bekerja di sebuah pabrik. Dan sebelumnya juga sebelum kerja dia mondok juga ya, mondok di kota daerah Jawa Timur. Nah di situ ada cerita bahwa orang ini
nggak kuat dalam melanjutkan pelatihan di pondok. Jadi kayak silat gitu Mas. Oh, ada silatnya. Ya, di pondoknya itu ada silatnya, jadi dia kemungkinan nggak kuat dan kemudian terjadilah gangguan tersebut. Oke, kalau masalah tentang biasanya yang saya kadang dengar dari masyarakat, kalau masalah anak muda yang kena ODGJ ini biasanya punya masalah soal perasaan gitu. Punya masalah cinta, diputus pacarnya, kan baru-baru ini ada kabar juga tentang ada yang bunuh diri karena putus sama pacarnya dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi juga nggak selama ini jadi relawan di komunitas ini? Banyak sih Mas, kalau masalah cinta itu banyak. Itu salah satu penyebab yang kuat ya untuk sampai ODGJ gitu ya? Ya karena dia terlalu sayang sama pasangannya. Jadi intinya nggak boleh terlalu sayang ini? Ya, sayang boleh, tapi jangan konyol banget lah. Ya harus tahu diri gitu ya? Jika ada masalah, ada teman ya ceritakan lah. Ceritakan? Jangan dipendam sendiri. Jangan dipendam sendiri. Karena gitu. nanti kalau seumpama pacarnya selingkuh kok dipendam sendiri, akhirnya kan stres sendiri gitu ya? Itu yang ada yang memicu bunuh diri gara-gara asmara, yaitu kurangnya dia bercerita ke orang yang dipercaya. Baik, jadi kurang terbuka gitu ya sama orang lain ya? Mengurung terus di kamar. Betul. Hanya dipikir sendiri, akhirnya muncul pikiran untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Jangan dilakukan ya. Jangan. Ini biasanya dari sekian yang sudah ditangani, apakah kemudian ada yang sudah sembuh atau biasanya faktornya apa juga ya? Sebenarnya ODGJ ini butuhnya apa gitu maksudnya? Butuhnya itu cuma dukungan dari keluarga dan lingkungan. Dukungan dari keluarga dan lingkungan ya? Semisal kalau kita udah dibawa RSJ, karena kan kita jangkanya itu 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu kan pasti kontrol. Nah, kalau keluarga tidak peduli, percuma kita yang bawa ke RSJ juga. Karena bagaimanapun juga kan faktor itu juga mendukung sekali. Kayak contoh sampai sekarang pun kita juga rutin kontrol 1 bulan sekali mengantar warga Mojosongo yang dulu kita temukan di CFD. Sampai sekarang alhamdulillah yang dulunya dia nggak mau bekerja sampai sekarang juga bisa bekerja. Sudah bisa bekerja gitu, luar biasa. Di Mojolaban pun juga kayak gitu. Dulu ngamuk di Alfamart sampai sekarang juga bisa kerja, cewek. Buka salon, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah luar biasa. Jadi intinya support dari keluarga dan juga lingkungan itu sangat penting. Iya. Kita juga selalu follow up terus setiap bulannya. Tanggal segini udah kontrol apa belum? Ngecek gitu ya? Ngecek kayak gitu. Bukti kepedulian dan juga kegiatan di komunitas ini. Baik sahabat TV 10, kalau misalkan ini sahabat yang ada di rumah kiranya pengen bergabung dengan teman-teman komunitas relawan ODGJ, ini bisa langsung saja bergabung begitu ya. Bisa hubungi di media sosialnya di mana? Di IG relawan_peduli_ODGJ_Solo-Raya. Nah, bisa langsung di search, nanti proses pendaftarannya bisa DM atau hubungi nomor yang ada di situ ada? Ada call center ada. Ada call centernya. Jadi sekiranya begitu sahabat TV 10 obrolan kita hari ini semoga bermanfaat. Sekali lagi ada Mas Reza sebagai founder dan juga ketua, ada Mas Aditama sebagai anggotanya. Semoga komunitas ini semakin bermanfaat untuk masyarakat luas, kemudian juga semakin banyak ODGJ yang ditangani gitu ya. Masyarakat Kota Solo dan sekitarnya semakin sehat. Tak ralat itu semakin banyak ODGJ yang dirawat. Ya semoga nggak ada. Oh gitu. Iya. Semoga sehat semuanya gitu. Iya, amin tuh. Jadi kalaupun ada di luar sana yang belum tertangani, semoga segera tertangani. Terpikat juga. Wah luar biasa hari ini karena waktunya sepertinya sudah tidak mengizinkan kita untuk berlanjut lagi. Siap. Kita pamit undur diri dulu sahabat TV 10, sampai ketemu di sesi berikutnya tentunya dalam program Koko Kongko bareng komunitas. Bersama saya Max Nata, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.